bisa gantung dengan kurikulumnya. Kalau dulu kita kan di awal pembelajaran peraturan jadi kita buat ya kan Kak, belum ada keyakinan kelas. Nah setelah merdeka belajar ini memerdekakan anak, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ternyata kita ini perlu menumbuhkan keyakinan peserta didik ini dengan budaya positif ini, seperti itu. Nah, jadi inilah merubah paradigma saya, merubah pikiran saya yang awalnya saya sebagai posisi kontrol penghukum, membuat merasa bersalah kepada siswa. Setelah saya pelajari ini, jadi saya ternyata saya ini salah, kurang tepat gitu loh Pak. Seharusnya memang kita untuk menciptakan budaya positif ini kita berada di posisi kontrol sebagai guru, sebagai manajer seperti ini. Ibu-ibunya bagaimana? Sudah manajer semua, Bu? Sudah manajer semua? Ya. Kelas 2, kelas 3, ya kelas 5 dan kelas 6. Berarti kalau sudah berada di posisi manajer berarti sempurna kita menerapkan budaya positif di sekolah kita ini Bapak Ibu. Apakah dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas? Sudah ada? Jadi setelah ini belum membuat, tidak lanjutnya silahkan Bapak Ibu buat keyakinan kelasnya di dalam kelas. Apa yang perlu diyakini oleh anak-anak dengan menumbuhkan nilai kebajikan profil pelajar Pancasila tadi. Bagaimana membuat anak bertanggung jawab, mandiri, berakhlak mulia di dalam pembelajaran itu. Itulah yang tugas kita sebagai guru untuk budaya positif ini, menumbuhkan motivasi siswa itu. Jadi motivasi itu memang ada dua, motivasi internal, intrinsik dan ekstrinsik, yang dari dalam siswa dan dari luar. Contohnya seperti hukuman. Anak ini baik, dia menaati peraturan. Terkadang ada alasannya menaati peraturan karena menghindari hukuman. Jadi kan itu motivasi hanya dari luar seperti itu, tidak dari dalam diri dia sendiri. Seperti itu. Kemudian penghargaan juga seperti itu. Penghargaan didapatkan ketika anak melakukan sesuatu hal yang baik. Jadi jika tidak melakukannya, dia tidak dapat apa-apa, seperti itu. Jadi itu betul motivasi tapi dari luar, seperti itu. Dan yang kita tumbuhkan motivasinya hari ini untuk budaya positif itu dari dalam diri siswa. Memang dukungan untuk budaya positif ini perlu sekali, tidak hanya dari pihak sekolah, guru, siswa, orang tua juga berperan penting juga di sini Pak Ade. Memang betul sekali peran penting orang tua dalam menumbuhkan budaya positif ini. Bekerja sama itu tadilah kita sebagai guru memang perlu paguyuban orang tua ini kan. Di sanalah kita bisa tukar pikiran tentang peserta didik anak-anak dari orang tua kita ini seperti apa sekolahnya. Memang itulah dampaknya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada mau merefleksikan kembali tentang budaya positif? Pak, Bapak Menalu merefleksikan tentang budaya positif kita di sekolah. Baik, terima kasih kepada Ibu Jara yang sudah menyampaikan budaya positif di dalam pembelajaran modul 1.4 ya, 1.4. Jadi di dalam budaya positif ini memang yang diminta kita harus berusaha bagaimana supaya siswa itu termotivasi dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Jadi
jangan karena melihat teman, nah, itu namanya ikut-ikutan. Nah, jadi kalau sudah terbentuk dari dirinya sendiri, itu dari instruksi itu, memang itulah yang kita harapkan ke depannya. Jadi istilahnya kesadaran diri sendiri tanpa diperintah oleh orang lain. Jadi timbul dari dalam hatinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang positif itu. Jadi itu yang diminta dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini harus dalam profil Pancasila. Jadi untuk kelas yang lain, apa yang sudah disampaikan tadi, walaupun belum melaksanakan kurikulum Merdeka ini, yang namanya kesepakatan di kelas itu sudah seyogianya dibuat. Nah, jadi supaya kedepannya bisa lebih mudah untuk menerapkan kurikulum tersebut, dan itu merupakan hal-hal yang positif karena apa yang namanya kesepakatan itu, karena merupakan kesepakatan bersama berarti harus dilaksanakan bersama. Jadi lebih enak untuk membuat kesepakatan bersama itu daripada keputusan sendiri-sendiri. Nah, itu yang terpenting di dalam pembelajaran kita di dalam materi yang disampaikan oleh Ibu Bicara saat ini. Kemudian di 5 posisi kontrol itu saya bilang tadi, memang beda kurikulum, beda yang ini menyangkut dengan 5 posisi itu, posisi kontrol. Karena sekarang ini kurikulum Merdeka, karena harus memerdekakan siswa untuk belajar, nah, kita sebagai guru harus di posisi sebagai manajer, dan itu yang diharapkan pemerintah di dalam membuat kebijakan kurikulum Merdeka sekarang. Kalau dulu memang kalau saya pengalaman dulu, yang 1, 2, 3, nah itu berjalan semua itu. Nah, sesuai porsi kesalahan. Iya, itu berjalan semua tuh. Nah, jadi tidak harus memilih salah satu, tidak. Nah, ini harus berjalan semua. Karena itu tadi sebagai penghukum lah. Katakanlah sering terlambat. Nah, datang guru menghukum. Kami dulu ada salah satu bapak-bapak itu penggaris yang tebal dari kayu itu. Pokoknya apalagi jam beliau itu terlambat, suruh berdiri depan, satu kaki itu angkat sebelah kaki diangkat, tangan juga sebelah. Nah, terus penggaris ini yang bunyi, terus katanya Kak. Sudah itu turun lagi yang kaki satu lagi, kena lagi. Nah, jadi dengan beliau membuat begitu, memang kita merasa cerah, ada efek cerahnya, sehingga tidak lagi melakukan hal-hal yang negatif itu. Nah, itu tadi sesuai dengan tuntutan kurikulumnya. Jadi kalau sekarang yang dituntut dari kita sebagai guru berarti harus sebagai manajer. Dan kondisi kekinian,
Kondisi zamannya Ya, kekinian. kondisi kekinian, zaman kekinian. Kalau dulu dipukul, mau lari tidak bisa. Lampu Bisa. tidak ada, motor tidak ada, sepeda tidak ada. Kalau sekarang dipukul, kabur. Kabur, langsung lapor ke orang tua. Karena hampir. Kan itu kira-kira sesuai dengan Itu memang. Jadi, zaman. sangat-sangat bagus apa yang disampaikan Ibu Mutiara pada saat ini. Semoga itu bisa kita setelah kita sudah menerima ilmu tersebut, mudah-mudahan kita juga bisa dapat melaksanakannya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak. Selesai sudah Bapak Ibu. Tadi kita sudah sama-sama merefleksikan. Apakah ada tambahan lain? Cukup? Sudah cukup? Ya cukup. Berakhir sudah. Saya ucapkan terima kasih. Ya, bisa diterima? Bisa. Bisa diterima apa yang saya sampaikan Bapak Ibu? Bisa. Bisa ditindaklanjuti Insya Allah. di kelasnya masing-masing. Ya. Kita share ke grup hasilnya. Ya, Tapi yang ini bisa dikirim ke grup, Bu. bisa. Ya. Nanti saya kirim. Soal kesepakatan kelasnya bahasanya sopan sekali kalau yang sekarang. Iya. Kalau dulu aja masuk. Harus Iya. disiplin. Kalau sekarang kan bahasanya kan sudah jelas. Kalau itu lebih ke peraturan. Kalau yang Tapi kesepakatan itu juga mana? bukan hanya siswa aja, kesepakatan. Iya, guru juga bisa. Nah, kuesioner yang saya kasih ini 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu bisa memberikan ke siswa. Jadi di situ kita kan bisa lihat juga ternyata apa sih yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, bisa ini untuk siswa juga sebelum membentuk keyakinan kelas. Nah, ini tugas Bapak Ibu. Tidak lanjutnya ya Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Sebelum membentuk keyakinan kelas, silakan Bapak Ibu anak-anaknya diberi kuesioner kebutuhannya apa? Jadi nanti tindak lanjutnya dari ini. Ya, dari ini. Per poinnya. Per poinnya. Terus ada kategori-kategorinya berarti. Ya, nomor Ada 1. kategori poin sekian berarti 110. 1 sampai 10 Iya, poin 11. sekian itu berarti ada kategorinya. Iya, kalau 1 sampai 10 kan tadi rasa diterima dan kasih sayang. Poinnya kalau 5 benar semua berarti kan 50. Ya, berapa anak itu? Berapa poin anak itu? Ya, per 50 kali 100 seperti itu. Nah, berapa persen anak itu kebutuhannya dipenuhi di sana? Nah, jadi yang untuk 11 sampai 20 itu kekuasaan. Itu poinnya beda ini. Kemudian yang di 21 sampai 30 kebebasan. Dia sudah terpenuhi belum kebutuhan dasar bebasnya itu? Kemudian yang ke 31 sampai 40 kesenangan. Silakan Bapak Ibu bagi ke siswanya, kita bisa lihat dari sana kebutuhan apa yang sudah dipenuhi. Setelah itu kita bentuk keyakinannya. Nah, di situ dia. Kuesionernya dikasih siswa, kemudian baru bentuk kesepakatannya, keyakinan kelasnya. Nah, kalau sudah itu kita buat, berarti kita kan sudah menerapkan budaya positif, disiplin positif, yaitu keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas seperti itu. Menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Ya. Cukup sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima Bapak Ibu dan bisa ditindaklanjuti, dan mudah-mudahan selanjutnya program selanjutnya bisa lebih baik lagi dari ini. Tentang materi-materinya memang berkaitan tentang kurikulum merdeka. Bagus sekali ini Bapak Ibu jika diberi kesempatan seperti ini. Kapan kita bisa tukar pikiran kita tentang materi-materi yang ada, mungkin bisa dari Bapak Ibu yang lain kan. Grup bisa kalau mau ini. Ingat tamu itu. Lagi nunggu. Ya besok bisa kalau ada kakak Gemini kan, bisa juga. Ini kan udah termasuk menggerakkan komunitas kakak Gemini yang ada di sekolah. Ya, Nah ini
Bisa juga yang bapak ibunya, kalau ini kan tugas saya nih sebagai guru penggerak. Tugas bapak ibu supaya bisa mendapatkan penghargaan, masuk ke PMN disiplin positif, karena kan kita sudah belajar tentang budaya positif ini. Disiplin positif. Kapan waktunya Pak? Kakak Denini lagi kita bahas tentang disiplin positif sampai kita buat aksi nyata seperti apa. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 kita buat aksi nyatanya. Jadi apa namanya itu? Kalau bisa SD 1 sampai 6 ini untuk PMM ini terisi semua. Kalau aksi nyatanya nanti kan kita buka bersama-sama seperti itu. Kan selama ini masih dibuka aja. Jadi kalau ada waktu kapan kita baca, merefleksikan bersama, kemudian kapan waktunya kita buat aksi nyatanya. Atau saya siap jika harus menggerakkan Bapak Ibu, misalkan membantu membuat aksi nyata dari modul itu. Karena apa yang dikerjakan di sekolah ini juga berkaitan dengan materi saya. Seperti itu, semuanya berkaitan. Gimana Bapak Ibu siap? Siap. PMM kita diisi. Siap? Ya. Tapi harus bersama-sama. Iya. Ya maksudnya gini, waktu kapan aksi nyata untuk hari Senin kelas 1, Selasa kelas 2 tentang disiplin positif ini kan? Yang ini kelas 3. Nanti saya ini kan koordinasi dengan Bapak Ibu. Kalau buat video buat apa nanti kita sama-sama. Kan udah masuk grup ini kan? Canva. Iya. Sudah. Nah, yang di HP itu sudah. Jadi kalau sudah ada itu gampang saja mau buat seperti apa aja bisa. Oke, Bapak Ibu bisa diterima ya untuk hari ini. Terima kasih atas terima kasih atas semuanya, partisipasi semuanya Bapak Ibu. Saya dari awal hingga akhir apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.